Halo, selamat bertemu kembali para peserta BIMTEK di RSUD Taman Husada Kota Bontang. Ya, kembali lagi kita di BIMTEK penerapan manajemen risiko. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya harapkan sehat ya. Oke, siap ya untuk mengikuti BIMTEK hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berbicara tentang risiko, nah risiko sebenarnya risiko ini terjadi tidak hanya dalam perusahaan, tetapi risiko ini juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja seperti apa? Misalnya, kita mengambil suatu kegiatan minjam duit di pinjol. Nah, risiko yang mungkin terjadi apa? Risiko yang mungkin terjadi adalah terlilit hutang. Karena kenapa? Karena bunganya akan terus berlipat kalau seandainya kita nggak bayar. Nah, risiko yang terjadi adalah kendala apa tidak bisa bayar gitu ya, terlilit hutang. Penyebabnya apa Bapak Ibu? Nah, penyebabnya adalah karena kita minjem. Kok bisa kita minjem? Kita minjam mungkin karena kita butuh duit, karena untuk apa begitu ya, untuk jalan-jalan, atau untuk bayar uang sekolah anak, atau untuk apapun gitu ya. Nah, sehingga mungkin mau pinjam 100 ke temen nggak dikasih gitu ya. Nah, akhirnya kita pinjamlah ke pinjol. Kalau pinjam ke bank itu mungkin terlalu lama, sehingga yang paling potensial adalah pinjam ke pinjol ya. Nah, permasalahannya adalah risiko yang akan terjadi itu adalah kita gagal bayar. Nah, kalau seandainya udah gagal bayar, ya otomatis dampak dari risiko tersebut apa? Ditagih terus Bapak Ibu. Terus kemudian apa lagi? Semua apa namanya isi dari handphone kita itu ya nomor-nomornya itu di blasting, ditagih, diteror, bayangkan dampaknya. Jadi akhirnya kita yang merasa nggak nyaman. Nah, itu salah satu resiko ya. Nah, bagaimana mitigasi itu? Nah, itu. Nah, kemudian apalagi contohnya, misalnya kayak kita pergi kerja tadi, ya, pergi kerja. Nah, ketika kita pergi kerja, resiko yang mungkin terjadi itu apa? Resiko yang mungkin terjadi adalah keterlambatan, ya. Nah, kenapa kok bisa terlambat? Oh, ternyata di rumah tadi dapur genjrang-genjrong gitu ya kan. Istri nggak dikasih duit jajan gitu ya kan. Lah kemudian apalagi? Oh mungkin karena macet gitu ya kan. Oh mungkin karena ada kecelakaan dan sebagainya gitu. Nah kemudian apa dampaknya? Dampaknya adalah ya pemotongan tukin. Minimal dimarahi sama bos. Gak enak sama teman-teman yang lain gitu ya. Nah banyak sekali gitu. Nah kalau dalam perusahaan risiko itu kalau nggak dikelola dengan baik, maka dalam perusahaan itu dia pasti akan menyebabkan apa? Masalah finansial yang pasti. Ya ujung-ujungnya pasti duit gitu ya. Penurunan omset dan sebagainya. Nah, definisi risiko itu apa sih? Nah, risiko itu ternyata adalah bentuk suatu keadaan ya. Suatu keadaan yang tidak pasti. Ya, kayak kayak seperti orang memberi ketidakpastian kepada pasangannya gitu ya. PHP gitu. Mau dibeliin apa namanya? Mau dibeliin berlian ternyata hanya untuk ngebujuk gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terjadinya itu kapan Bapak Ibu? Terjadi itu nanti di kemudian hari, nggak sekarang. Kalau terjadi di depan itu undangan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kalau seandainya pengambilan keputusan ini tidak di apa namanya mitigasi resiko ini tidak eh, apa namanya tidak diambil secara bijak gitu ya, tidak diperhitungkan mitigasi resikonya, maka ini nanti akan berimbas kepada perekonomian atau berimbas kepada keuangan di kemudian hari. Nah ya, jadi definisi risiko adalah suatu bentuk keadaan ketidakpastian yang terjadinya nanti, yang digunakan untuk mengambil keputusan sebagai pertimbangan pada saat ini. Gunanya untuk apa? Untuk memitigasi risiko supaya nanti ketika risiko tersebut datang gitu ya, itu tidak terlalu berdampak atau minimal itu bisa diminimalisir gitu. Nah, kalau tidak dilakukan mitigasi risiko, maka dampaknya itu nanti pada akan mungkin akan terjadi namanya fatality. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Sampai sini ada yang bertanya? Ya, kalau nggak ada yang bertanya, nanti kita lanjutkan lagi setelah rehat ya. Terima kasih. Sampai ketemu nanti setelah istirahat.